الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwat dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada antum semua yang telah bergabung bersama kami di kajian kitab fikih, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu pada bab at-taharah, khususnya di bab fi adab qada'il hajah, bab yang menjelaskan tentang adab-adab buang hajat. Dan insya Allah penjelasan ini kita akan ambil sebagaimana yang telah disebutkan dari kitab Al-Mulakhasul Fiqhi yang dikarang oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Tayyib. Babun fi adabi qada'il hajah. Penulis berkata, bab yang menjelaskan tentang adab-adab dalam membuang hajat. Beliau hafizahullah berkata, "I'lam waffaqanillahu wa iyyaka wa jami'al muslimin anna dinana kamilun mutakamil." Di dalam mengawali kitabnya ini, penulis menjelaskan bahwasanya sesungguhnya agama Islam itu agama yang sempurna. Salah satu tanda dari kesempurnaan adalah dibahasnya tentang adab-adab buang hajat. Karena itu di dalam agama Islam tidak ada sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu perkara yang kecil maupun perkara yang besar, kecuali akan terdapat penjelasannya di dalam agama Islam yang sempurna ini. Oleh karena itu, karena agama kita telah sempurna, maka kita tidak perlu lagi untuk membuat-buat hal-hal baru di dalam agama. Bahkan itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang berbuat hal-hal baru di dalam agama ini, berbuat ibadah yang tidak ada dalilnya, fahuwa raddun, maka amalnya tersebut tertolak. Dan hal ini dijelaskan oleh para ulama, diistilahkan dengan istilah bid'ah. Itu hal-hal yang baru di dalam agama. Kemudian selanjutnya penulis hafizahullah taala melanjutkan, فإذا أراد المسلم دخول الخلاء وهو المحل المؤد لقضاء الحاجة فإنه يستحب له أن يقول بسم الله. Di sini penulis kemudian memulai tentang adab-adab yang sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim ketika ingin membuang hajat. Pertama adalah apabila seseorang ingin masuk ke tempat buang hajat, ke WC, maka disunnahkan untuk membaca bismillah, a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi ini adalah doa masuk WC. Ini yang pertama yang dilakukan. Bismillah, a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Wa yuqaddimu rijlahu al-yusra halad dukhul. Kemudian adab selanjutnya adalah memulai masuk dengan kaki kiri. Memulai disunnahkan menggunakan kaki kiri ketika masuk WC. Wa indal khuruji yuqaddimu rijlahu al-yumna. Adapun ketika keluar dari WC, maka disunnahkan untuk menggunakan kaki kanan. Dan ini itu berkebalikan daripada masuk masjid. Kalau masjid disunnahkan untuk menggunakan kaki kanan, dan ketika keluar disunnahkan menggunakan kaki kiri. Wa yaqulu ghufranak alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani. Dan ketika keluar membaca doa, ketika keluar dari WC membaca doa ghufranak alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani. Wa dzalika li'anna al-yumna tusta'malu fima min sya'nihi at-takrim wa at-tajmil. Di sini Syekh mengatakan karena di dalam agama Islam itu biasanya hal yang kanan itu digunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia dan hal yang berupa keindahan. Wal yusra tusta'malu fima min sya'nihi izalatu adza wa nahwihi. Adapun sebelah kiri maka itu digunakan dalam agama Islam biasanya untuk menghilangkan daripada kotoran, untuk membersihkan sesuatu. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan wa idza arada ay yaqdi hajatahu fi fadha. Barang siapa yang ingin buang hajat di luar ruangan,
Jadi dia berada di luar ruangan, mungkin sedang safar atau berada di tengah-tengah tempat-tempat umum atau di luar ruangan. Intinya di luar ruangan, di luar rumah, kemudian dia tidak mendapati WC. Maka dia diperbolehkan untuk buang air di tempat-tempat yang akan dijelaskan oleh Syekh seperti berikut. Fa innahu yustahabbu lahu ayyub ida anin nas. Pertama, dia menjauh daripada manusia. Jadi dia menjauh daripada manusia. Tidak buang hajat di depan orang-orang, dilihat oleh orang-orang lain. Bihaitsu yakunu fi makanin khalin. Nah, dia mencari tempat yang sembunyi, tempat yang tidak ada keramaian di situ. Wa yastatiru anil anzar bihaitin aw syajaratin aw ghairi dzalik. Kemudian dia menyembunyikan dirinya dengan di balik tembok atau pohon atau semisalnya seperti semak-semak dan lain sebagainya. Intinya dia bersembunyi daripada pandangan-pandangan manusia. Wa yahrumu ay yastaqbilal qiblah aw yastadbiraha hala qada'il hajah wal yanharifu anha. Dan diharamkan bagi seseorang yang ingin untuk membuang hajat itu sambil menghadap kiblat. Jadi dilarang membuang hajat sambil menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan larangan ini khusus bagi orang yang buang hajat di ruangan terbuka. Ruangan terbuka. Adapun orang yang buang hajat di ruangan tertutup, maka itu tidak mengapa dia menghadap dan membelakangi kiblat. Akan tetapi lebih afdal untuk tidak melakukannya. Tetapi jika dilakukan maka tidak apa-apa apabila di dalam ruangan. Dalilnya adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu pernah turun dari untanya, disebutkan dalam hadis, kemudian dia menghadap ke kiblat, menghadap ke untanya, ke kendaraannya, kemudian membuang hajat. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa engkau membuang hajat menghadap kiblat? Kemudian sahabat Ibnu Umar menjelaskan bahwasanya selama ada pembatas antaramu dengan antara kiblat, maka hal tersebut tidak mengapa. Inilah yang dijadikan dalil para ulama bahwasanya apabila ruangan tertutup, maka tidak mengapa menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Akan tetapi tentunya lebih afdal walaupun di ruangan tertutup kita tetap menghindari kiblat atau membelakangi kiblat. Ini yang lebih utama. Wallahu a'lam. Wa alaihi, oleh karena itu bila kita ingin membuat WC, membangun bangunan baru WC, maka kita desain dari awal agar tempat pembuangannya itu bagaimana supaya diarahkan untuk tidak mengarah ke kiblat atau membelakangi kiblat. Wa alaihi ay yataharraza min rasyashil bauli ay yusiba badanahu aw thawbahu. Dan wajib bagi dia untuk menghindari percikan-percikan kencing itu untuk mengenai pakaiannya atau badannya. Fayartadu li baulihi makanan rikhwan. Oleh karena itu dia ketika buang hajat, buang kencing di luar ruangan, maka dia mencari tanah-tanah yang lembut. Dia tidak kencing di tempat yang keras yang bisa memantulkan kencingnya tersebut. Hatta la yatatayaru alaihi syai'un minhu, agar kencingnya tersebut tidak terpantul dan kembali kepadanya. Dan dalam masalah ini, kencing ini tidak boleh tergesa-gesa. Seorang harus betul-betul hati-hati dalam masalah kencing ini. Karena jangan sampai kencing tersebut kembali dan mengenai daripada bajunya atau badannya. Wala yajuzu lahu ay yamassa farjahu bi yaminihi. Adab selanjutnya adalah ketika membuang hajat adalah tidak boleh menyentuh kemaluan dengan menggunakan tangan kanan. Tidak boleh menyentuh kemaluan menggunakan tangan kanan kecuali apabila sangat dibutuhkan. Wa kadzalika la yajuzu lahu ay yaqdiya hajatahu fi tariqin nas. Begitu pula tidak boleh buang hajat di jalanan, tempat jalannya manusia. Karena itu bisa mengganggu manusia, bisa diinjak atau tercium baunya. Dan ini sangat banyak terjadi ya. Misalkan dia sudah ingin buang air, turun dari kendaraan langsung kencing di pinggir-pinggir jalan. Ini itu melanggar atau tidak sesuai daripada ajaran Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan itu mengganggu orang lain, baik itu terinjak atau baunya. Au fi zillihim, dan dilarang
untuk kencing di tempat teduh, di tempat orang-orang berteduh, misalnya di bawah-bawah pohon. Eh, Intinya tempat-tempat yang biasa manusia berteduh di dalamnya, khususnya di negara-negara yang ada musim panas. Ya. Itu biasanya kita menunggu sesuatu, ada keperluan, kita tidak tahan untuk berada di bawah sinar matahari, sehingga kita membutuhkan tempat-tempat untuk berteduh. Maka tempat tersebut diharamkan bagi seseorang untuk buang air di tempat tersebut, karena hal tersebut bisa mengganggu orang lain. Au mawaridi miyahihim, atau tempat-tempat tidak boleh buang hajat di tempat-tempat orang mengambil air, sumber-sumber mata air. Nah, ini juga dilarang. Linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam adzalik, karena hal tersebut semuanya telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima fihi minal idrari bin nasi wa adhiyatihim. Karena hal tersebut bisa membahayakan dan mengganggu orang lain. ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن. Dan tidak boleh seseorang membawa masuk ke dalam WC itu sesuatu yang ada di dalamnya lafaz Allah Subhanahu wa taala atau mushaf Al-Qur'an, tidak boleh dibawa ke dalam WC. Fa in khafa ala ma ma'ahu mimma fihi dzikrullah jaza lahu ad-dukhulu bihi wa yughatihi. Akan tetapi diperbolehkan apabila kita takut kalau tidak dibawa masuk maka barang tersebut hilang. Misalkan ada seseorang pergi ke WC umum, misalkan WC masjid atau WC sekolah, dia membawa mushaf. Nah, tapi dia khawatir kalau mushafnya nanti ditaruh di luar WC, kemudian ia masuk ke WC, mushafnya bisa diambil sama orang, karena tempatnya tidak aman misalkan. Dan ini pernah Anda alami sendiri ya. Anda taruh mushaf di luar, kemudian Anda masuk, kemudian setelah Anda keluar mushafnya sudah hilang. Ya, mungkin orang mengira itu mushafnya diambil atau wallahu alam. Yang jelas kalau kondisinya seperti ini maka diperbolehkan untuk dibawa masuk ke dalam WC. Akan tetapi dimasukkan ke dalam kantong atau ke dalam tas. Jangan dibawa-bawa di tangan. Wala yanbaghi lahu ay yatakallama hala qada'il hajah, dan tidak dilarang, dimakruhkan, tidak pantas untuk dilakukan adalah berbicara saat qada'ul hajah. Berbicara saat buang air dalam WC itu dilarang. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah buang hajat, kemudian ada yang memberikan salam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab salamnya, padahal menjawab salam itu wajib. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh seorang berbicara di dalam WC. Itu salam, apalagi hanya dengan perkataan-perkataan biasa, tentunya itu lebih dilarang lagi. Faqad warada fil hadithi anna Allah yamqutu ala dhalik. Telah tetap ada di dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hal tersebut. Wa yahrumu alaihi qiraatul Qur'an, dan diharamkan juga bagi orang yang berada di dalam WC itu untuk membaca Al-Qur'an. Fa idza faragha min qada'il hajah, apabila seseorang telah selesai dalam buang hajat, fa innahu yunazziful makhraja bil istinja'i bil ma'i aw al istijmari bil ahjar aw ma yaqumu maqamahu. Maka seseorang itu wajib untuk membersihkannya. Itu dalam bahasa Indonesia afwan biasanya disebut dengan cebok ya. Membersihkan kemaluan depan dan belakang ketika setelah buang air. Dan cara membersihkan ini ada dua ya. Yang pertama al-istinja, yang kedua al-istijmar. Sebagian ulama tidak membedakan ini, mengatakan semuanya al-istinja. Tapi biar lebih mudah dipahami, kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah istinja, yang kedua adalah istijmar. Istinja adalah membersihkan kemaluan dengan menggunakan air. Nah, seseorang sudah buang air besar, buang air kecil, kemudian ia cebok menggunakan air. Nah, itu namanya al-istinja. Kemudian yang kedua al-istijmar, itu membersihkan depan dan belakang menggunakan batu. Menggunakan batu atau hal-hal yang semisal dengan batu seperti daun, ranting-ranting pohon, atau yang banyak di zaman ini adalah tisu. Yang banyak di zaman sekarang adalah
tisu. Nah, yang paling afdal adalah mana yang lebih utama, istijmar atau istinja? Yang paling afdal adalah menggabungkan keduanya. Kedua-duanya digabungkan. Pertama, melakukan istijmar dulu menggunakan tisu atau hal selainnya, kemudian selanjutnya disempurnakan dengan air. Inilah yang paling sempurna. Akan tetapi kalau mau menggunakan salah satu saja, baik itu menggunakan air atau menggunakan batu saja atau tisu, maka yang lebih afdal adalah menggunakan air saja. Nah, kemudian urutan yang paling terakhir adalah menggunakan tisu saja. Dan menggunakan istijmar ini, batu atau tisu ini tidak harus tidak ada air. Jadi walaupun ada air, itu kita tetap diperbolehkan untuk menggunakan batu dan tisu untuk membersihkan diri dari qadaul hajah, buang hajat. Akan tetapi lebih afdal untuk menggunakan air. Di sini muallif berkata, wa in iqtasara ala ahadima kafa. Apabila ada seseorang itu mencukupkan diri membersihkan dengan salah satunya saja, entah itu air, dia pakai air saja maka itu boleh. Atau dia pakai batu saja atau tisu saja, maka itu juga boleh. Wal istijmaru yakunu bil ahjari aw ma yaqumu maqamahu min al warqil khashini wal khiraqi wa nahwiha mimma yunaqqil makhraj wa yunashshifuhu. Dan istijmar itu boleh dilakukan dengan batu atau segala sesuatu yang semisal dengan batu, seperti daun atau kertas. Atau sobekan-sobekan kertas. Dan yang sekarang sudah banyak adalah orang menggunakan tisu. Mimma yunaqqil makhraj wa yunassifuhu. Semua hal yang bisa membersihkan tempat keluar, maka itu boleh digunakan. Wa yushtaratu 3 masatin munkiyatin fa akthar idza arada ziyadah. Dan disyaratkan seseorang ketika istijmar itu harus 3 kali. Minimal 3 kali. Tidak boleh kurang dari 3 kali ia usap. Entah itu dia menggunakan 3 batu atau 1 batu besar 3 sisi digunakan, maka itu tidak apa-apa. Dan apabila sudah 3 kali dicuci dan masih belum bersih, maka wajib untuk ditambah sampai bersih. Jadi minimal 3 kali ke atas. Wala yajuzul istijmaru bil 'idhami wa raji'id dawab ay rawfiha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an dzalik. Dan tidak boleh seseorang melakukan beristijmar itu dengan menggunakan tulang. Tulang hewan. Kita kalau habis makan itu ada tulang-tulang, utama sapi atau kambing, maka itu tidak boleh digunakan untuk istijmar. Begitu dengan kotoran hewan yang sudah mengering misalkan. Jadi kotoran hewan itu kalau sudah mengering di Arab misalkan, kotoran unta itu keras, ya, mirip batu, sudah tidak berbau lagi. Nah, itu tetap tidak boleh digunakan. Dan itu suci memang, karena hewannya dagingnya dimakan. Tetapi tidak boleh digunakan untuk membersihkan diri ketika buang hajat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut, sebagaimana di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa alaihi ay yuzila athar al-khariji wa yunashshifuhu li'alla yabqa syai'un min najasati ala jasadihi wa li'alla tantaqilu an-najasatu ila makanin akhar min jasadihi aw thawbihi. Jadi betul-betul Syekh menjelaskan itu harus bersih, tidak ada bekas-bekas dari ketika seseorang melakukan istijmar dengan batu atau dengan tisu, itu harus betul-betul bersih. Tidak ada yang tersisa. Dan membersihkan diri atau cebok dari ketika seorang buang hajat itu adalah syarat dari berwudu. Maksudnya apa? Tidak boleh ada orang berwudu sebelum dia apabila dia sudah buang hajat, maka dia tidak boleh langsung berwudu. Orang yang sudah buang hajat, dia harus membersihkan kemaluannya dulu. Tidak boleh langsung berwudu. Apabila dia langsung berwudu, maka wudunya tidak
tidak sah. Jadi misalkan ada orang sudah buang hajat, kemudian dia belum cebok, kemudian langsung berwudu. Baru setelah wudu dia kemudian membersihkan kemaluannya, cebok, maka ini wudunya tidak sah. Kenapa? Karena dia karena membersihkan diri dari buang hajat itu adalah salah satu syarat dari berwudu. Kecuali apabila orang tersebut memang tidak buang air, maka tidak wajib untuk cebok. Boleh langsung berwudu. Yang dijelaskan di sini adalah orang yang sudah buang hajat, maka dia tidak boleh langsung berwudu sebelum dia mencuci dulu. Kemudian selanjutnya di sini ada tambahan dari Ana. Bagaimana dengan hukum kencing berdiri? Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya adalah Syekh bin Baz rahimahullah, bahwasanya kencing berdiri itu la haraja fihi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa selama aman dari percikan daripada kencing tersebut. Akan tetapi beliau menjelaskan bahwasanya duduk itu lebih utama. Jadi lebih utama duduk karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kebiasaannya ketika kencing itu beliau sambil duduk, ya. Kan tapi diriwayatkan dalam sebuah hadis lain bahwasanya beliau pernah kencing berdiri di tempat sampah daripada suatu kaum. Ini menunjukkan bahwasanya kencing berdiri diperbolehkan. Akan tetapi lebih afdol untuk kencing duduk. Oleh karena itu seorang muslim pada asalnya dia kencing sambil duduk. Akan tetapi kalau misalkan dia dalam kondisi tertentu, misalkan lagi buru-buru atau ada uzur yang lain, maka tidak mengapa dia untuk kencing berdiri. Kemudian selanjutnya adalah diharamkan, poin selanjutnya tambahan dari Anda, untuk berlama-lama di dalam WC. Ketika seseorang itu sudah selesai buang hajatnya, maka dia diharamkan untuk berlama-lama di dalam WC. Dia harus segera membersihkan diri dan keluar. Jelaskan oleh para ulama, karena alasannya adalah karena berlama-lama di dalam WC itu bisa menimbulkan penyakit. Juga membiarkan aurat terbuka tanpa adanya kebutuhan. Jadi dia membiarkan auratnya terbuka, padahal hal tersebut tidak dibutuhkan karena dia sudah selesai. Jadi wajib setelah selesai langsung bersihkan diri dan keluar dan tidak boleh berlama-lama di dalam WC. Apalagi WC itu adalah tempat yang kotor, tempat najis, tempatnya yang disukai oleh syaitan. Kemudian tambahan di sini adalah dilarang seseorang itu kencing di area kuburan kaum muslimin. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian selanjutnya tambahan berikutnya, istijmar tadi itu juga tidak boleh menggunakan sesuatu yang mulia seperti buku-buku ilmu. Buku-buku ilmu itu tidak boleh digunakan untuk dirobek, kemudian digunakan untuk robekan-robekan dari buku-buku ilmu tidak boleh digunakan untuk istijmar karena dia adalah sesuatu yang muhtaram, sesuatu yang dihormati. Tidak boleh menggunakan istijmar, sesuatu yang dihormati. Nah, alhamdulillah kita telah selesai dalam pembahasan mengenai adab-adab buang hajat, dan selanjutnya kita akan masuk di babun fis siwaki wa khisalil fitrati, bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum bersiwak dan sunnah-sunnah fitrah. Di sini penulis memulai bab ini dengan menyebutkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi." Siwak itu bisa mensucikan dan membersihkan mulut dan bisa mendatangkan keridhaan daripada Allah. Jadi yang belum tahu siwak itu apa, bersiwak adalah membersihkan gigi, mulut menggunakan menggunakan ranting kayu. Itu siwak. Sebagian ulama tidak mensyaratkan kayu. Termasuk bersiwak itu juga seorang menggunakan sikat gigi. Sebagian ulama juga mengatakan tidak. Siwak itu nanti menggunakan sesuai sunnah, nanti menggunakan kayu. Nah, jadi terjadi perbedaan di situ ya. Intinya bersiwak ini itu memiliki banyak keutamaan sebagaimana di dalam hadis tadi ya, bahwasanya siwak itu bisa mensucikan mulut
dan mendatangkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala mencintai, meridhoi orang yang rajin untuk membersihkan mulutnya, itu bersiwak. Di dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fitratu khamsun." Sunnah-sunnah fitrah itu ada 5. Yang pertama al-khitanu, sunnat. Yang kedua al-istihdadu, memotong bulu kemaluan. Ketiga waqassus syaribi, dan memendekkan kumis. Wa nadful ibdi, mencabut bulu ketiak. Wa taqlimul adfar, dan memotong kuku. Jadi ada 5 sunnah-sunnah fitrah. Di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhfus syawariba wa'fu al-liha." Potonglah kumis dan panjangkanlah jenggot. Jadi inilah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslim untuk memanjangkan jenggot dan memotong kumis. Jadi tidak sebaliknya ya. Tidak sebaliknya. Sekarang banyak orang yang terbalik, dia memotong jenggot dan memanjangkan kumis. Padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya dalam hadis lain bahwa panjangkanlah jenggot dan pendekkanlah kumis. Selisihilah orang-orang Majusi. Jangan seperti orang-orang Majusi. Siapa itu orang-orang Majusi? Mereka adalah penyembah api. Banyak tersebar di daerah India. Dulu negara mereka namanya Persia. Mereka menyembah api. Salah satu ciri mereka adalah mereka memanjangkan kumis dan memotong jenggot. Nah, Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyelisih mereka, yaitu panjangkanlah jenggot dan potonglah kumis. Dan perintah itu hukumnya wajib. Pada asalnya hukumnya wajib. Jadi jenggot itu dijelaskan oleh para ulama, jumhur ulama, bahwasanya itu wajib untuk, bahwasanya jenggot itu haram untuk dipotong. Haram untuk dipotong. Kecuali apabila jenggot tersebut melebihi panjangnya daripada kepalan tangan, maka sebagian ulama mengatakan tidak mengapa dipotong kalau ada yang lebih daripada kepalan tangan. Adapun satu kepalan tangan maka diharamkan untuk dipotong. Dari beberapa hadis yang telah kita sebutkan, para ulama memberikan beberapa poin. Yang pertama ialah masyru'iyatus siwak, disunnahkannya seseorang untuk bersiwak. Dan bersiwak kita sudah jelaskan tadi ya, membersihkan mulut dengan menggunakan siwak, yaitu ranting pohon. Dan ranting pohon ini umum, semua ranting pohon bisa digunakan. Yang banyak sekarang yang beredar di Arab Saudi itu siwak itu ada dari pohon namanya pohon arak. Pohon arak. Ya, biasanya yang diambil adalah akarnya, bukan rantingnya ya, akarnya. Kemudian itulah yang kemudian dijadikan siwak. Tapi tidak harus daripada pohon tersebut. Boleh pohon-pohon lain, pohon zaitun atau pohon-pohon yang ada di Indonesia. Dengan syarat selama kayu tersebut tidak hancur, tidak mudah hancur, dan tidak mudah hancur karena kalau mudah hancur dia malah tambah mengotori mulut. Kemudian kedua, kayu tersebut tidak terlalu keras karena apabila terlalu keras maka dia bisa melukai mulut. Dan masalah bersiwak ini itu adalah sunnahnya, bukan hanya sunnahnya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi dia termasuk sunnah Rasul-Rasul sebelumnya. Fa awwalu man istaka Ibrahim alaihissalam. Orang yang pertama yang bersiwak adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga dengan nabi-nabi lain, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam bersiwak ini sangat banyak hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini saya mengatakan bahwa hadis dalam masalah siwak ini melebihi 100 hadis. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwasanya bersiwak itu adalah sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, yang sangat tinggi pahalanya.
Kapan seseorang disunnahkan untuk bersiwak? Di sini Syekh menjelaskan, wa yusannu siwaku fi jami'il awqat. Disunnahkan untuk bersiwak di setiap waktu. Setiap waktu, sebanyak mungkin kita bersiwak, maka itu lebih banyak pahala. Hatta lis-shaimi fi jami'il yaumi. Bahkan untuk orang-orang yang berpuasa juga disunnahkan. Nah, sebagian ulama mengatakan dimakruhkan untuk orang yang berpuasa setelah masuk waktunya zuhur sampai maghrib, itu dimakruhkan untuk bersiwak karena ia bisa menghilangkan daripada bau mulut. Padahal bau mulutnya orang berpuasa itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, orang berpuasa tetap disunahkan untuk bersiwak. Jadi siwak itu disunahkan di setiap waktu. Akan tetapi ada beberapa waktu yang lebih ditekankan dalam bersiwak di waktu-waktu tersebut. Yang pertama adalah ketika seorang ingin salat, ketika seseorang berwudu. Fayata'akkadu indal wudu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Seandainya saya tidak memberatkan umatku, maka akan saya wajibkan kepada mereka untuk bersiwak setiap berwudu. Jadi hadis riwayat Abu Hurairah. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya sangat ditekankan oleh seseorang itu untuk bersiwak saat dia berwudu. Kapan waktunya? Di sini Syekh menjelaskan wa yakunu dzalika halal madmadah. Orang bersiwak itu ketika berwudu pada saat dia berkumur-kumur. Jadi ketika dia berkumur-kumur, maka disitulah dia disunahkan untuk bersiwak. Akan tetapi apabila dia ingin bersiwak sebelum atau sesudah, maka itu sesudah berwudu, maka tidak mengapa. Sebagian ulama lain mengatakan sebelum sholat, pas sebelum sholat dia bersiwak terlebih dahulu. Semua tidak mengapa. Jadi disunnahkan, ditekankan ketika seorang ingin berwudu dan ketika seseorang ingin sholat. Itu yang pertama, waktu yang sangat ditekankan untuk bersiwak. Yang kedua adalah wa yata'akkadu siwaku aidan indal intibahi min naumil laili aw naumin nahar. Disunnahkan, sangat ditekankan untuk bersiwak, bersihkan mulut ketika baru bangun tidur. Baik itu tidur malam atau tidur siang. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis, apabila beliau bangun dari tidur malam, yashu sufahu bisiwak, beliau membersihkan mulutnya dengan menggunakan siwak. وذلك لأن النوم تتغير معه رائحة الفم لتصاعد أبخرة المائدة. Karena salah satu penyebabnya, hikmahnya adalah karena orang kalau bangun tidur itu bau mulutnya tidak sedap. Ya, orang baru bangun tidur itu baunya tidak sedap karena ada bau yang keluar daripada lambung. Nah, maka disunnahkan, sangat ditekankan saat itu untuk bersiwak. Wa yata'akkadu siwaku aidan inda taghayyuri raihatil fam. Dan yang ketiga, disunnahkan, ditekankan bersiwak saat bau mulut itu berubah disebabkan karena makan, biaklin aw ghairihi, disebabkan karena kita sudah makan atau hal-hal lain. Pokoknya intinya apabila kita rasa mulut kita ini sudah berbau, maka di saat itu ditekankan untuk bersiwak. Wa yata'akkadu aidan inda qira'ati Qur'an. Begitu juga ditekankan saat seseorang ingin membaca Al-Quran, agar dia membersihkan mulutnya sebelum membaca perkataan kalamullah Azza wa Jalla. Adapun tata cara siwak adalah, di sini Syekh menjelaskan fayabtadi'u min janibil aiman ila janibil aisar. Dia bersiwak dari kanan dulu, di gigi yang kanan dulu. Kemudian setelah itu gigi yang kiri, bagian kiri. Wa yumsikul miswaka biyadihil yusra. Kemudian menggunakan siwak dengan tangan kirinya. Dengan tangan kiri. Disunahkan menggunakan dengan tangan kiri. Adalah pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, itu yang berkaitan tentang siwak. Kemudian selanjutnya yang berkaitan tentang sunnah-sunnah fitrah. Ada 5 tadi ya. Sunnah-sunnah fitrah. Khitan, sunat, memotong bulu kemaluan, memendekkan kumis, kemudian mencabut bulu ketiak, dan terakhir memotong
memotong kuku. Nah, ini adalah sunnah-sunnah fitrah. Yang pertama adalah memotong bulu kemaluan. Di dalam bahasa Arab dinamakan al-istihdad. Kenapa dinamakan al-istihdad? Karena dia listi'malil hadidah fihi, karena menggunakan sesuatu yang sangat tajam seperti silet. Jadi disunahkan saat memotong bulu kemaluan itu untuk digundul. Ya, bukan hanya dipendek-pendekkan sedikit, akan tetapi dalam hadis itu menggunakan silet, ya, menggunakan silet. Menggunakan musa. Jadi betul-betul digundul. Jadi bisa juga menggunakan sekarang banyak alat cukur yang modern itu ya. Nah, itu juga bisa. Intinya dia sampai gundul. Tapi tidak wajib kalau ingin menggunakan gunting tidak sampai gundul maka tidak mengapa. Kan tetapi sunahkan untuk sampai gundul. Kemudian selanjutnya adalah sunat. Sunat bagi laki-laki dan perempuan. Akan tetapi hukumnya berbeda. Kalau laki-laki hukumnya wajib, dia sunat. Kalau perempuan dia hukumnya sunnah. Jadi perempuan juga disunat ya. Cuma dia hukumnya sunnah. Kalau laki-laki cara disunatnya ialah dengan memotong kulit yang menutupi dari kepala kemaluannya. Kalau perempuan dengan mengambil sesuatu sebagian daging yang menempel di rahimnya. Dan cara ini lebih diketahui oleh dokter. Salah satu hikmahnya adalah untuk laki-laki adalah untuk lebih bersih daripada kemaluan tersebut. Karena apabila kulitnya masih ada, maka di situ akan bersarang tempat-tempat najis dan tempat kotoran. Adapun hikmahnya bagi wanita adalah untuk meringankan syahwatnya. Jadi perempuan kalau tidak disunat, syahwatnya itu tinggi. Jadi kalau disunat dipotong sedikit saja, maka itu bisa mengurangi daripada syahwatnya. Itu dijelaskan oleh para ulama. Dan sunat ini disunnahkan pada hari ke-7. Hari ke-7 setelah seseorang lahir. Yang ketiga adalah waqassus syaribi wa ihfa'uhu, itu memotong kumis. Memotong kumis. Dan kita sudah sebutkan tadi ya dalilnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uhfus syawariba wa a'fu al-liha." Potonglah kumis dan peliharalah jenggot. Dan jenggot ini salah satu adalah ciri-ciri laki-laki. Jadi ciri-ciri laki-laki. Oleh karena itu kalau Anda merasa jantan, maka hendaknya untuk dipelihara jenggotnya. Kalau jenggot ditipiskan atau dipotong, maka itu menyerupai daripada wanita. Kemudian selanjutnya di sini Syekh mengatakan yang keempat daripada sunnah fitrah adalah memotong kuku. Lima fi dzalika min at-tajwili wa izalatil wasakhil mutarakim tahtaha. Hikmahnya adalah untuk memperindah tampilan. Seseorang itu kalau panjang kukunya itu sangat tidak enak dilihat, tidak nyaman dilihat. Kemudian hikmahnya juga adalah untuk membersihkan kotoran yang menempel di dalamnya, karena kalau kuku panjang itu tempatnya kotoran di situ. Begitu juga dengan wal bu'di anil musyahabati sibai al-bahimiyah, menyelisihi daripada sifat-sifat binatang yang buas. Karena binatang buas itu biasanya kukunya panjang-panjang. Karena itu sifat-sifat kebuasan itu dihindari, salah satunya adalah memanjangkan kuku. Dan sangat disayangkan ini banyak terjadi di pemuda dan pemudi yang sengaja memanjangkan kukunya. Wallahu alam alasannya apa, kan tetapi ini adalah menyelisihi daripada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memotong kuku itu semuanya dipotong. Jadi sebagian orang itu dipotong semuanya kemudian disisakan kelingking dipanjangkan. Allah alam tujuannya apa? Untuk mungkin mengorek-ngorek kuping. Allah alam. Yang jelas itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan untuk memotong semua kuku. Begitu juga disunnahkan adalah untuk mencabut bulu ketiak. Sebagian ulama mengatakan karena di dalam hadis itu mengatakan istilah natfu, dan natfu itu adalah mencabut, maka disunnahkan untuk dicabut, ya, bukan dicukur. Sebagian ulama menjelaskan hal tersebut. Ya, memang dicabut ini agak sakit, kan? Tapi itu
adalah sunnah. Tetapi apabila tidak mampu atau merasa susah untuk mencabut, maka tidak apa-apa untuk dipotong saja menggunakan alat-alat. Lima fi izalati hadha syari min an-nadhafati wa qat'i ar-ra'iha al-kariha allati tatadha'afu ma'a wujudi hadha syar. Salah satu hikmahnya adalah kenapa kita di dalam Islam untuk diperintahkan untuk memotong atau mencabut bulu ketiak, karena bulu ketiak tersebut bisa menyebabkan seseorang bau badan, ya, menyebabkan seseorang bau badannya bertambah. Nah, inilah yang bisa Ana sampaikan di dalam pertemuan kali ini tentang bab siwak, sunnah-sunnah fitrah, dan adab-adab buang hajat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.